Pas gue SD, gue tuh punya tulisan lumayan bagus ya. Kalau dibanding sekarang kayak emang agak jauh ya bedanya. Cuma kayak dulu sumpah bagus karena teman-teman gue tuh sering bilang gitu kayak sumpah kayak di kelas ini yang paling bagus tulisan lo Depi. Ama sebenarnya ada lagi satu lagi teman gue cewek. Cuma menurut gue tetap bagusan gue. Ih najis, sombong banget. Terus ya udah, itu tuh kita pertahankan, dua orang ini, gue sama temen gue yang punya tulisan terbagus di kelas, kita pertahankan sampai kelas 4 SD, dimana ada murid baru yang datang dengan tulisan lebih bagus daripada kita berdua. Orang-orang kalau ada murid baru biasanya nggak mau tersaingi kecantikan ataupun kepintaran, karena gue punya temen yang ranking 1 terus pas ada murid baru ini dia merasa tersaingi karena nih murid baru lumayan pinter gitu, sering jawab-jawab pertanyaan dari guru. Gue nggak mau tulisan gue tersaingi. Pas hari pertama dia masuk, gue langsung berusaha mencari cara agar gue bisa lihat tulisan dia tuh bagus atau tidak. Terus gue mikir lah gimana caranya biar gue bisa tahu nih anak baru tulisannya bagus atau enggak. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba langsung ke bangku dia terus gue nanya kayak mana buku lo, gue mau lihat tulisan lo bagus atau enggak. Kayak bocah prik banget. Terus akhirnya gue memikirkan ide gitu untuk minjem penghapus ke teman gue yang di pojok sono biar gue ada alasan buat muterin bangku dia jadi bisa ngintip gitu loh. Kebetulan kan itu lagi pelajaran yang menulis, jadi kayak pas banget di timingnya. Akhirnya udah tuh gue ngelirik, terus gue lihat nih tulisan bagus banget, cuma mungkin karena gue lewatnya cuma bentaran doang ngintipnya, jadi gue cuma bisa lihat tulisannya bagus. Sampai dimana pas istirahat temen gue yang duduknya sebangku sama nih anak baru ngomong, tau gak sih Pi, tulisan dia tuh mirip banget sama lo tau, tapi menurut gue sih rapian dia. Terus gue yang kayak apa nih maksudnya, nggak bisa, gue langsung merasa terancam. Akhirnya gue lihat kan nih tulisan si anak baru yang bener-bener jelas, karena gue minta sama dia langsung. Gue kayak lihat buku lo dong, gue mau lihat tulisan lo. Untung si anak baru tidak banyak bertanya gitu kan, mungkin kayak dia berpikir apa nih orang freak banget tiba-tiba minta buku gue, tapi kayak dikasih sama dia. Terus pas gue lihat beneran mirip, dan apalagi huruf S, sumpah ini nggak penting banget, tapi gue nggak suka kalau tulisan gue tuh sama. Terus kayak gue ngerasa ya apaan sih, gue nggak mau. Akhirnya gue ubah cara tulis gue. Lo tau gak sih huruf S kan biasanya biasa aja gini kan, gue ubah biar berbeda gitu dibanding yang lainnya. Gue ubah tulisannya tuh kayak huruf Ho tapi dibalik jadi kayak huruf S, ngerti gak sih? Kayak gini nih gue contohin. Nih orang-orang kan dulu S-nya kayak gini kan, kayak udah biasa aja gini. Nah gue tuh kayak sedikit mirip angka 5 tuh, kayak gini kan, kayak aneh kan. Demi apapun itu huruf S teraneh gue, tapi pada saat itu gue berpikir kayak itu keren karena gue beda sendiri, gue unik. Sampai dimana anak baru ini mengikuti huruf S gue, tambahlah nih besar kepala nih orang Yasmin pada zaman dahulu gitu. Terus gue yang kayak gue pura-pura nanya gitu ke dia, kok tulisan S lu mirip sama gue sih, gue bilang gitu kan. Terus dia ngaku, dia bilang iya soalnya gue ngikutin S lu. Gue yang kayak gue langsung merasa trendsetter dan menjadi lebih perempuan yang berpower di kelas itu. Ih gak jelas banget, coba sumpah emang aneh banget iri-irian zaman SD gue.